Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan ayat 239 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hafidhu, padha ngreksa sapa sira kabeh. Padha ngreksa, padha njaga sapa sira kabeh mukminin mukminat. Ala sholawati ing atase pira-pira salat, yaitu salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini ayat menegaskan bahwa semua mukminin mukminat diperintah agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu ini supaya selalu dilaksanakan fi awqatiha, biadaiha fi awqatiha, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu di dalam waktunya. Sholat duhur ya dilaksanakan di waktu duhur. Sholat asar dilaksanakan di waktu sholat asar. Demikian juga sholat-sholat yang lain. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, lan sholat wusta. Wassolatil wusta, lan sholat wusta. Artinya juga sholat wusta ini secara khusus ditegaskan, diperkuat. Jangan sampai kita tidak menjaga, tidak mengreksa, enggak melaksanakan sholat 5 waktu juga sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Ya al-asru awis subhu awis duhru aw ghairuha. Para ulama di sana ada banyak pendapat. Yang dimaksudkan sholat wusta adalah sholat asar. Nah, ini sholat asar juga harus namanya sholat wusta. Ini dikhususkan, artinya apa? Sholat wusta ini sangat-sangat lifadliha, sangat agung kemuliaannya, yaitu sholat asar. Ini kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari orang di waktu asar ini kan lagi sibuk-sibuknya
kerja sibuk-sibuknya menyelesaikan tugas, sehingga kadang orang terburu untuk menyelesaikan menyelesaikan tugasnya di waktu asar itu, akhirnya sholat asar terbengkelai sampai habis waktunya. Maka ini ditegaskan wassolatil wusta. Wakilah sholat subuh. Nah, sholat subuh ini juga sangat agung fadilahnya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada dalam sebuah hadis penjelasan bahwa 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Nah, maka ini sholat subuh juga menurut sebagian para ulama yang dimaksudkan sholat wusta adalah sholat subuh. Orang di waktu subuh ini kan masih ngantuk berat. Sudah mendengar adzan loh, as-salatu khairum minan naum. Loh malah selimutnya diperketat. Akhirnya merojol itu sholat subuhnya sampai terbit matahari. Nah, makanya ini diingatkan wassolatil wusta. Supaya apa? Lebih-lebih sholat ini jangan sampai telat, jangan sampai kebrojol gitu loh. Sholat asar ya gara-gara ngejar menyelesaikan tugas kerjaan, akhirnya sampai habis waktu asar belum sholat. Gara-gara kedinginan, begitu sudah tiba waktu subuh malah dilanjut tidurnya. Sampai akhirnya terbit matahari. Nah, jadinya subuhan. Wakilah sholat duhur, wakilah sholat lainnya. Artinya apa? Yang dimaksudkan sholat wusta, ini para ulama beda-beda pendapat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa qumu lan padha jumeneng ana sapa sira kabeh. Artinya ya sholat 5 waktu ini supaya kamu tekuni, supaya kamu tunaikan dengan sungguh-sungguh lillahi karena Gusti Allah. Hanya karena Allah, bukan hanya untuk lainnya Allah. Misalnya biar dianggap muslim, biar dianggap orang yang tekun ibadah. Lebih-lebih di musim pilkada, pilpres, pildes dan lain sebagainya. Pilkades di saat-saat pil itu loh. Ini bisa juga di antara manusia itu ada yang menampakkan jamaah, menampakkan tekun, sholat dan lain sebagainya. Enggak taunya tidak lillahi ta'ala. Karena ada pencitraan lah istilah bahasa sekarang. Pengen biar nanti dicoblos, dipilih. Nah, ini enggak boleh. Supaya apa? Kita sholatnya ini benar-benar lillahi ta'ala. Karena Allah. Baik ada pilpres, pilgub, pilkades dan lain sebagainya atau enggak ada, ya tetap lillahi ta'ala. Ini sebagai orang mukminin mukminat melaksanakan ibadah sholat ini harus karena Allah. Wa qumu lillah qanitina hale pira-pira wong sing taat Allah, patuh Allah, taat Rasulullah gitu loh. Karena ini merupakan tugas harian, tugas yang harus dilaksanakan oleh semua mukminin mukminat. Semoga kita semua senantiasa ditolong oleh Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan ikhlas, istiqomah lillahi ta'ala, dan supaya juga kita dilindungi oleh Allah
bisa menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita diberi diberi ridhonya. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa in khiftum, mongko lamun kuatir sapa sira kabeh min aduin au sailin au sabuin. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat kamu takut apa? Misalnya di sana ada musuh, kita diuber-uber musuh, dikejar-kejar oleh musuh, atau karena ada hal yang lain, misalnya bencana alam, ada banjir, ada angin ribut, atau ada binatang buas yang lagi lepas dari hutannya sampai memburu di kampung-kampung. Takut kamu. Kalau kita berdiri sholat, bisa ketangkap musuh, bisa kena banjir, bisa diterkam singa dan lain sebagainya, ular atau apa saja. Namanya ada suatu hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Fa in khiftum, mongko lamun kuwatir sapa sira kabeh, farijalan, mongko pira-pira mongko hale pira-pira wong sing mlaku, salu rijalan. Jadi sholatnya enggak harus dengan berdiri tegak gitu, tapi boleh dengan berjalan, dengan lari, untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh, dari bencana alam yang sedang melanda, atau lari dari binatang-binatang yang buas, misalnya singa, ular, harimau dan lain sebagainya. Ya kita kalau dalam kondisi seperti ini takut, maka boleh sholat sambil berjalan, sambil lari. Rukbanan utawa hale pira-pira wong sing numpak. Jadi sambil mengendarai sepeda atau sambil naik motor dan lain sebagainya karena dikejar oleh musuh, kita sholat. Begitu tiba waktu sholat, ya sholat. Gimana caranya? Ya dengan jalan, dengan lari, dengan naik kendaraan, menghadapnya bebas, bisa semampunya lah pokoknya. Karena kondisinya tidak memungkinkan kita sholat dengan khusyuk atau dengan berdiri diam sambil tekun, qiyam berdiri, sementara alam tidak bersahabat misalnya, takut. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini ada dispensasi. Boleh kamu sholat sambil lari, sambil naik kendaraan. Kemudian gimana menghadapnya? Ya semampunya. Manakala mampu menghadap kiblat, usahakan larinya ke arah kiblat. Tapi kalau itu nggak bisa dihindari karena musuh dari barat, ya kita lari ke timur atau ke mana gitu, lain arah kiblat. Boleh farijalan au rukbanan. Nah ini artinya apa? Namanya ibadah sholat itu kondisional gitu loh, kondisional. Artinya apa? Tergantung kondisinya. Kondisinya aman, ya kita harus menyesuaikan prosedurnya. Harus menghadap kiblat, harus qiyam, berdiri dan seterusnya. Tapi kalau kondisinya menakutkan, ya boleh dengan lari, dengan naik kendaraan dan sebagainya. Namanya kondisional. Yang pasti, yang inti, sholat gak boleh ditinggalkan. Harus, gak boleh ditawar lagi. Baik ini
untuk orang miskin, orang menengah, orang kaya, orang pejabat, orang rakyat, semuanya. Semuanya diperintah semua. Enggak pilih kasih, lelaki, perempuan diperintah semua. Untuk melaksanakan ibadah sholat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kemudian nanti gimana rukuknya, sujudnya gimana? Ya dengan isyarat. Ketika kita dikejar-kejar musuh ya rukuk pakai isyarat. Sujudnya pakai isyarat. Tidak harus rukuk sebagaimana prosedurnya orang rukuk. Tidak harus sujud sebagaimana prosedurnya orang sujud. Tidak harus demikian. Boleh dengan cara isyarat. Yaitu kalau rukuk misalnya diglo agak pendek. Kalau sujud dipertajam dingloknya misalnya. Ini dengan isyarat. Sah apa enggak? Ya sah. Ini sudah namanya apa nggih? Kondisinya seperti itu. Salat khauf namanya. Salat khauf. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Nah, nanti fa idza amintum. Mongko ing dalem nalikane wis aman sapa sira kabeh minal khaufi. Artinya sudah enggak ada musuh yang mengganggu, kondisinya, situasinya sudah aman, alamnya sudah aman, tidak ada banjir, enggak ada tanah longsor, enggak ada angin ribut, atau enggak ada binatang-binatang buas yang ngamuk, udah aman lah pokoknya. Ya kita harus sholatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Maka di sini selanjutnya Allah menegaskan fa idza amintum. Mongko ing dalem nalikane wis aman sapa sira kabeh minal khaufi, aman dari rasa takut, fadzkuru mongko padha salaton. Fadzkuru mongko padha salata sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ai sallu. Artinya kamu supaya salat dengan ketentuan yang berlaku, kama kaya ketentuan, kaya perkara alama kang wis murui, wis mulang sapa Allah ing kum ing sira kabeh. Kama kaya ketentuan, kaya syarat rukun perkara alama kang wis murui, wis mulang sapa Allah Gusti Allah ing makum ing sira kabeh sebagaimana prosedur salat yang pernah ditunjukkan oleh Allah lewat Rasulnya, lewat Rasul Allah. Kita ini salatnya ya mengikuti prosedur sebagaimana salat yang pernah diajarkan oleh Allah pada kalian, yaitu lewat para rasul. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ayo, kalian salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Salat saya itu gimana? Ikuti. Nah, kita enggak pernah atau belum pernah ketemu Rasulullah. Kita di hidup zaman sekarang ini. Kita di tahun berapa ini nggih? Tahun 2021. Bulan Januari 2021. Nah, Masehi. Hijriahnya 1440. 40 berapa ini? 42 apa 43 ini? 42. Hijriah. Kita belum pernah ketemu Rasulullah. Terus gimana salatnya kita? Ya mengikuti salat-salatnya guru-guru kita, para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para masyayikh,
para asatid, para ustadzah, ustadz dan ustadzah, para ustadz, para masyayikh, para asatidah, para ustadzat ini dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus nyambung-nyambung dari gurunya, dari tabi'in, tabi'in dari para sahabat, sahabat Rasul, para sahabat Rasul dari Rasulullah. Jadi sholat ini mutawatir, nyambung-nyambung, tidak ngarang sendiri sholatnya, ya harus mengikuti prosedur atau petunjuk yang pernah disampaikan oleh Allah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat ini, fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kama kaya keterangan alama kang wis murui ing makum ing sira sapa Allah, ing makum ing sira kabeh malam takunu ta'lamun, malam takunu dalam semangsane nggih manya masdariyah, dalam semangsane ora ana teta durung ana sapa sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi dulu kita ini belum tahu gitu loh, apalagi kita ini jauh dari Madinah, jauh dari Makkah Al-Mukarramah, kita hidup di bumi Indonesia ini. Dulu ini ya Allah, Islam belum hadir, yang ada ini orang masih belum tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Ini namanya malam takunu ta'lamun. Nenek moyang kita dulu juga belum mengenal itu Islam, belum mengenal bagaimana cara sholat. Akhirnya datang para penerus, para rasul, penerus para nabi, yaitu namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, akhirnya kita dapat ilmu-ilmunya, dapat petunjuk-petunjuknya Allah. Mestinya kita harus alhamdulillah, bersyukur dengan datangnya para ulama, para habaib, para wali-wali Allah gitu loh. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita akhirnya tahu tatanannya Allah, tahu prokes Allah gitu loh. Tahu prokes kan? Apa itu prokes? Protokol apa? Kesehatan enggak? Protokol keselamatan dunia akhirat, protokol kesejahteraan dunia akhirat, protokol keselamatan dunia akhirat. Allah yang ngatur. Dari dulu ini prokes Allah. Dan prokes Allah ini selalu cocok dimanapun dan kapanpun untuk keselamatan umat, untuk keselamatan hamba-hamba Allah, selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Harusnya kita bersyukur gitu loh, dengan adanya para ulama, para habaib, para para mukminin mukminat. Loh, sekarang malah para ulama diuber-uber, dimusai, habaib diuber-uber, dimusai. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya memang itulah yang terjadi. Namanya berjuang fisabilillah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, untuk menegakkan prokes Allah, tentunya enggak lepas dari rintangan, tantangan. Dan itu juga sunnatullah. Para nabi, para rasul, semuanya juga gitu. Dalam sejarah para anbiya wal mursalin
juga menghadapi banyak tantangan, rintangan, juga dimusai, diuber-uber, ditangkap, dibantai, dibunuh gitu loh. Maka jangan kaget kalau sekarang para ulama, para habaib juga ada yang menghadapi seperti itu. Bahkan sampai juga dibunuh, ditembak gitu loh. Nggak peduli itu santrinya ya juga menghadapi juga sama zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dibantai, ditindas, dibunuh gitu loh. Dan ini merupakan ujian, tantangan bagi semua mukminin mukminat. Semoga kita senantiasa diberi ketabahan oleh Allah, diberi keteguhan oleh Allah dalam menegakkan agama Allah, dalam menegakkan ajaran Allah. Sehingga kita tidak mudah meleset. Akhirnya kita terbawa arus mengikuti khutuwati syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadik. Ya Allah, semoga kita semua mukminin mukminat seluruh dunia juga di Indonesia ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, diberi keteguhan, ketabahan dalam menghadapi banyak ujian, tantangan, rintangan untuk menegakkan ajaran Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan yang hak, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah birahmatika wa bifadlika wa karamika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana khtim lana bi khatimati sa'adati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim ya dzal jalali wal ikram. Ya sami'ad du'a mujibat da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, jangan bosan berdoa nggih. Jangan kapok berdoa. Jangan putus asa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian semua, pasti saya kabulkan. Apalagi di zaman akhir-akhir ini kita banyak menghadapi ujian yang amat berat rasanya. Semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita semua, mukminin mukminat, para ulama, para habaib, selamat fiddin wa dunya wal akhirah, dimudahkan semua urusannya. Fiddin wa dunya wal akhirah, dikasih ridhonya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala wallahu a'lamu bis shawab.